مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقى. أما بعد. Hadratil mukarramin yang kami hormati dan muliakan, segenap DKM Masjid Al-Amin Karangpanas beserta tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus para jamaah laki maupun bini yang mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang barakah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah, dan mudah-mudahan kita semua mati dalam iman dan husnul khatimah, mendapatkan syurga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurulillah, pada malam hari ini atas nikmat dan karunia dari Allah kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat, di dalam kita mengisi sisa hidup kita di akhir tahun 2022 miladiyah, untuk kita masuk pada malam hari ini menuju tahun 2023 miladiyah, yang mudah-mudahan dengan berkah bergantinya tahun ini, semua tahun adalah milik Allah, semua hari adalah dari Allah, semuanya adalah bagian dari anugerah Allah, yang intinya semuanya tergantung bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habib الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي أنته لكل هول من الأهوال المقتحم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا
مقصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب ترجى شفاعته لكل هول أهوال المقتهم يا ربي بالمصطفى صدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam suatu saat Imam Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh seorang muridnya, dan murid ini bertanya, "Wahai guru, ajarkan aku satu ilmu agar aku bisa merasakan kesempurnaan dalam hidupku, agar semua waktu yang aku lewati semuanya sempurna, tidak ada kurangnya. Ajarkan aku ilmu itu wahai Syekh." Apa kata Imam Hasan Al-Basri? "Wahai muridku, masuklah engkau dalam satu kebun bunga yang di dalam bunga itu terdapat berbagai macam bentuk bunga dan ukurannya serta dengan warna yang berbeda. Dari sejak engkau berjalan dari awal kebun bunga itu, lihatlah ke kiri dan ke kanan dan ambil satu bunga yang paling indah menurutmu. Tapi dikala kamu sudah lewat dalam kebun itu, jangan sekali-kali engkau balik lagi ke belakang, ambil satu bunga yang paling indah menurutmu." Maka mendengar ajaran daripada Imam Hasan Al-Basri ini, maka murid ini berjalan pada satu kebun bunga yang ditentukan oleh gurunya. Maka masuklah dia dalam satu kebun bunga ini. Dia berjalan dari awal, dari sejak mulai, kemudian jalan pelan-pelan, dia lihat kiri dan kanan penuh dengan bunga yang indah. Dilihat kiri ada bunga anggrek, dilihat kanan ada bunga melati. Terus ke depannya dia melihat bunga yang lebih indah dari bunga-bunga sebelumnya. Tapi Bapak Ibu, di tengah perjalanan, di tengah-tengah kebun itu, dia melihat ada satu bunga yang sangat indah menurut dia. Dari sejak baru masuk kebun itu, hanya bunga ini yang paling indah. Maka ingin ini muridnya untuk mencabut, memetik bunga itu, tapi apa yang ada dalam hatinya? Karena ini kebun masih panjang perjalanannya, mungkin di ujung akan ada bunga yang lebih indah daripada bunga ini. Maka berjalan lagi murid ini dengan harapan apa? Untuk dia mendapatkan bunga yang lebih indah dari bunga yang dia lihat sebelumnya. Ternyata tidak. Dari pertengahan perjalanan itu sehingga sampai kepada penghujung dari kebun itu, ternyata bunga yang ada di pertengahan tadi adalah bunga yang paling indah. Tapi dengan harapan apa? Dengan harapan di depan ada bunga yang lebih indah lagi untuk dia bisa petik. Ternyata tidak ada yang lebih indah daripada itu. Tapi apa pesan gurunya? Kalau kamu sudah berjalan, jangan sekali-kali kamu kembali ke belakang. Akhirnya
selesai dari kebun bunga ini tidak ada yang dia dapatkan. Dia mau apa-apa. Maka akhirnya dia balik ke gurunya, wahai Syekh, memang banyak bunga yang indah. Dari sejak aku masuk ke kebun bunga itu, aku melihat dari kiri dan kananku sampai penghujungnya indah bunganya. Di tengah-tengah ada bunga yang sangat indah. Aku ingin mencabutnya, tapi apa yang ada dalam batinku, mungkin ada di penghujung kebun ini ada bunga yang paling indah. Ternyata sudah tidak ada yang lebih indah lagi, tapi sayang aku melewatinya dengan harapan ada yang lebih sempurna daripada itu. Maka Imam Hasan Basri bertanya, terus bunga mana yang engkau ambil? Tidak ada, wahai guru. Kenapa tidak ada? Karena aku berharap yang lebih indah daripada bunga sebelumnya, tapi ternyata tidak ada yang aku dapatkan. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Wahai muridku, begitulah kehidupan kita. Semakin kita mencari kesempurnaan dalam hidup, semakin kita tidak akan menemukan kesempurnaan itu. Semakin kita berjalan untuk mencari jati diri kita, maka semakin kita tidak akan mengenal siapa diri kita. Semakin ingin kita mengenal bagaimana tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin tinggi ilmu kita, semakin bodoh kita menganggap diri kita, maka semakin kita tidak akan mengenal Allah. Artinya apa? Dikala kita berjalan untuk mencari kesempurnaan dalam perjalanan hidup kita, maka kesempurnaan itu tidak akan ada. Begitupun umur kita, begitupun usia kita, begitupun hidup kita, tidak ada yang sempurna. Semua pasti ada salah dan dosa. Paham Bapak Ibu? Ngerti pulunggu? Amun ngerti je yang kah tengah jiwa, nggih? Cukup nggih? Jadi artinya apa? Dikala kita bermuhasabah tentang perjalanan hidup kita di tahun yang lalu, mungkin kita akan melihat yang ada dalam diri kita adalah lebih banyak perbuatan yang sia-sia daripada amal soleh yang kita lakukan. Karena semakin kita akan mencari kesempurnaan pada tahun-tahun yang akan datang, akan semakin kita tidak akan menemukan kesempurnaan itu, karena hakikatnya kesempurnaan adalah hanya ada pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Wa qala al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ya bna Adam, anta illa majmu'ati ayyam kulli yawmin yamurrun yuzhabu juz'in minka aidan. Wahai anak Adam, kata Imam Hasan Al-Basri, kalian adalah perkumpulan daripada hari. Setiap hari itu yang engkau liwati pasti akan lewat dari hadapanmu. Yuzhabu juz'an minka aidan. Apabila satu hari itu telah pergi daripada kamu, maka sebagian dari anggota badanmu pun juga pergi ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Semakin tiang pelunggu sami diberikan umur oleh Allah, bertambah kita punya umur, tapi hakikatnya beriringnya dengan pertambahnya umur, maka disitulah semakin berkurang usia kita hidup di dunia ini. Bertambah umur kita 1 tahun, maka hakikatnya berkurang jatah ibadah kita 1 tahun, berkurang jatah rizki 1 tahun, berkurang jatah sedekah 1 tahun, berkurang jatah zikir kita 1 tahun. Betapa ruginya kita dalam perjalanan hidup kalau hari-hari yang lalu tidak kita isi dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Asy-Syaikh Aid Al-Qarni dalam kitabnya La Tahzan, beliau berkata, Al-amshi mata wa qad lam yulad wa anta ibnu sa'a faj'alha bi ta'atillah. Al-amshi mata, hari kemarin itu sudah lewat. Jalo sirubin wah liwat ndek bau tulak malik. Berembe-rembe tan bapak ibu mele tulak bajang lamun wah berumur 60-70 tahun, sebagus-bagus gigi emas terpasang, ndek dini tulak bajang. Tetun dek. Ibu. Besti. Tekana ibu nden mele besti jawab. Ibu. Makin pelunggu sami berusia 60 tahun. Dikala usia 60 tahun ini yang tahu kurang dan lebihnya pelunggu adalah pelunggu sendiri. Akan tetapi dikala kita berusia 60 dan 70 tahun, bagaimanapun pekakas hidup niki mereentan temasi bajang tepetulak pekakas hidup kita. Kira-kira ini detulak dedara atau ndek? Ini tulak dedari bu. Coba umur 70 tahun kadu gamis muselana cerorot. Kocet le bawa anu. Celana napiaran. Pensil, marapotelot ka? Bawa tahun kode atas tahun nabeli. Coba berembe-rembe dan pelunggu kadu celana pensil paling mahal di epicentrum. Tetap mereruan uka-uka ruan. Kenapa? Karena memang hari kemarin itu sudah lewat, nggak bisa balik lagi. Kalaupun tahun yang lalu kita udah bermaksiat kepada Allah, ya udah lewat. Sekarang waktu kita taubat kepada Allah, mumpung masih ada waktu. Mumpung masih ada waktu, deketin Allah. Karena apa? Kita sejahat-jahatnya kita sebagai makhluk Allah, Bapak Ibu, Allah itu lebih sayang pada hambanya lebih dari sayangnya seorang ibu pada anaknya, lebih dari cinta seorang ayah kepada putranya, lebih dari cinta seorang guru kepada muridnya. Coba ibu, misalkan ibu-ibu atau bapak-bapak bedoin de bije lek Malaysia, 3 tahun tidak pernah nelpon. Ternyata setelah 3 tahun nelpon bijen pelungguh, dia nelpon sambil sakit-sakitan. Suara apa yang terdengar? Ina tiang nikina Sai Samsudin. Aran Samsudin teh. Tiang niki Samsudin. Oh, udin anak. Berembe kabar anak sakit, tina yang pun dikemuk nelpon 3 tahun. Kira-kira berembe reaksi inaan? Nangis apa tidak? Sedih apa tidak? Apa kalimat pertama yang keluar? Apa kata anaknya? Bu, pingin Samsudin pulang bu, lagu ongkos ndek nara. Apa ongkatina? Ule anak, ule pulang nak. Apa kata anaknya? Tapi bu, saya nggak punya uang bu, saya sakit di rantauan bu. Kira-kira apa kata ibunya? Yang penting kamu pulang nak.
tima ina petaang si de kepeng, kusinggaang si de kepeng, pokok ule. Jawaban siapa? Jawaban ibu. Nak, meskipun kamu nggak ada uang di sana, nak, pulang nak, biar ibu yang cari pinjaman uang untuk ongkos kamu bisa pulang. Yang penting kita kumpul bersama dengan adik-adikmu, nak. Bayangkan ibu, isi kembe ampun marah niki, isi sayangnya ibu kepada anaknya. Anaknya nggak punya apa-apa, disuruh pulang. Anaknya udah salah, disuruh pulang. Nggak punya uang, baile tesinggaan kepeng, yang penting anaknya bisa pulang. Kasih sayang ibu kepada sekarang Allah dalam Al-Quran telah berfirman, wala yarda li'ibadihil kufr. Belian terpaksa. Wala yarda li'ibadihil kufr. Allah udah bilang nih, aku tidak ridho melihat hambaku itu salah, kata Allah. Aku nggak ridho ngelihat kalian itu berbuat dosa. Aku nggak ridho ngelihat kalian itu berbuat salah. Kalau kita salah, pulang, kata Allah, pulang. Ya Allah, ingat syairnya Abu Nawas. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafirud dzambil azimi zunubi mithlu adadir rimali fahabli taubatan ya dzal jalali wa amri naqisun fi kulli yaumin. Ya Allah, syairnya Abu Nawas kepada Allah. Sudah keluhan seorang hamba kepada Tuhannya yang sudah tidak berdaya karena dosanya terlalu banyak. Menjulang tinggi kita punya dosa. Tapi apa kata Allah? Pulang. Pulang. Ya Rob, aku ini banyak dosaku ya Allah. Aku pernah judi ya Rob. Aku pernah riba ya Rob. Aku pernah minuman keras ya Rob. Bahkan aku pernah berzina ya Rob. Tapi aku sadar, kata hamba. Apa kata Allah? Pulang. Taubat pada Allah. Taubat. Tapi dosa-dosaku, kata Abu Nawas, zunubi mislu a'dadir rimali. Dosa-dosaku ya Allah bagaikan samudra yang luas, bagaikan butiran pasir yang ada di pesisir pantai. Tapi apa kata Allah? Pulang. Pulang. Karena Allah udah bilang, wala yarda li ibadihil kufr. Aku tidak ridho melihat kalian itu salah, kata Allah. Kalau kalian salah, pulang, taubat ke Allah. Taubat. Istaghfir ma lam yughargir. Mohon ampunlah, kata Allah, sebelum nyawa berada di tenggorokan kalian. Jadi Bapak Ibu, intinya di penghujung tahun ini kita isi dengan muhasabah. Kita isi dengan bagaimana kita
mengoreksi diri kita masing-masing, karena kita tidak ada yang sempurna. Kata Imam Hasan Al-Basri, kita ini adalah bagian kumpulan daripada hari. Apabila satu hari itu telah menghilang dari kita, maka satu anggota tubuh sudah menghilang dari diri kita sendiri. Ya Allah, Bapak Ibu. Yang kedua kata beliau, min alamati ibadillahi subhanahu wa ta'ala anil abdi annallaha yashtagillu bima la yanfa'. Di antara tanda Allah subhanahu wa ta'ala memalingkan dirinya dari hamba-hambanya, tanda Allah murka kepada kita, tanda Allah berpaling daripada kita, tandanya Allah sudah muak dengan kita, yaitu Allah sibukkan kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam hidup kita. Na'udzubillahi min. Makanya Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah, kalaupun panitia di Masjid Al-Amin tenak pelungguh sami untuk mari kita ijtima', kita istighosah, kita doa bersama pada malam ini di penghujung tahun 2022 ini. Memang inilah yang dianjurkan oleh Allah kepada kita. Tapi kalau Allah sudah memalingkan dirinya kepada hambanya, kesibukan itu si Allah Ta'ala si perkara-perkara yang tidak penting, sindek-ndek perlu tegawe. Lalu jok pantai tiup terompet, apa mau teniup-niup ibu? Bu, sarian, senina tiup lebale, engkau tiup-tiup terompet. Apa si arak tiup, apa si arak garap, ibadah no. Ya Allah. Kadang Bapak Ibu arak dengan jogang setiang paran. Kembe ampot yang kena jogang. Bilang malam tahun baru, ya tau nak kumpulang batu akik ampun nak persik selapu. Malam untuk dia gosok batu akik kan. Sampai-sampai senina bucung doang bunuh tahun baru. Ya kembe Bapak Ibu nak ketungkulan nak melulu rungu batu akik, lagu batu asik nek noh rungu. Ya ampun sili senina gama. Apa batu akik terik je mun bait langsung. Astagfirullah. Ya kembe ampun di istighfar bait terik batu akik dah. Ndek ye lain model batu akik ini. Lamun kekadu je panas sawah kan. Mula ndek doah mandi. La ilaha illallah. Nih, hati-hati arak dengan mereniki model. Munuah mulai malam tahun baru, bait nyiur gading, terus kolok rampi, benda-benda iya tau nata persi. Subhanallah, mu batu-batu sin gosok. Sejelo semalam din tersapa isi papu nina. Ya apa kan kena. Sida kakak ni namuni hani nati. Mensida papa batu akik gerik je langsung dah bait. Ia doang sin dah gosok. Ni batu asik jendek wah bait gosok-gosok ni. Astagfirullah. Batu akik doang rungu namun batu asik ndek wah potel-potel. Ya Allah. Nih kembali nih. Jadi bimakna apa? Gawe hal-hal yang bermanfaat di penghujung tahun ini. Karena apa? Kita memulai tahun ini dengan amal saleh, memulai tahun ini dengan ibadah. Makin lek balik luwean tanpa ada berdoa, luwean tanpa ada zikir. Kenapa? Tidak ada jaminan dari Allah untuk kita bisa berjumpa dengan tahun yang akan datang. Tapi kan tahun barunya orang Yahudi Pak, tahun barunya orang Nasrani Pak. Tidak ada tahun baru orang Yahudi dan Nasrani. Semua tahun itu milik Allah. Hanya cara kita yang menyambut tahun itu yang kadang-kadang tasyabbuh biqaumin. Kadang-kadang kita mengikuti cara orang Yahudi dan Nasrani. Tidak ada larangan dari Allah. Ima apakah kita baca Yasin berjamaah, ataukah kita ngadakan pengajian seperti ini, ataukah bareh ulik ngaji bakar-bakar ikan. Ara bakar-bakar ikan kan? Biasa kan?
Biasa. Yo tiang baru selesai pengajian, le pondok arak jemaah sekian jauh 4 sember. Sekian jauh 4 semene. Nenek kaji mau ngone ita meraruan mujair nanti. Nah terus apakah itu dosa? Sebenarnya tidak hanya di tahun baru, kapan-kapan kita bakar itu tidak ada dosanya. Cuma yang terpenting jangan niat kita tasyabuh, mengikut dengan perayaannya orang. Ndak muni kena lamun dek tahun baru ja ndik tolak bakar-bakar ikan menyambut tahun baru. Kalimat menyambut tahun baru itu yang salah. Andai lamun tamiak pelecing miak wasilah merentan tepiak pelecing bulan Ramadan. Ndak apa-apa. Akan tetapi isi itu semua dengan hal-hal yang terbaik. Atau bareh waktu ndek man selesai bakar ikan ndek man mulai ya tahu zikir doa mana-mana membaca qul Fatihah, jadi bentuk rasa syukur pun kepada Allah karena kita udah masuk 1 tahun dari 1 tahun sebelumnya. Nah yentan. Tapi yang salahnya karena tahun baru miladiyah itu identik dengan hal-hal yang hura-hura. Macam tipan pada kumpul lesedin pesisi, lesedin pantai. Apa nagawe isi dengan? Lamun mula seharusnya kalaupun kita ke pinggir pantai yang diajarkan oleh Rasul, bagus kita ke pinggir pantai. Tapi seiring dengan datangnya ombak, di situ kita takbir. Pira kali datang ombak, semeno kali membaca takbir. Ibadah jaring. Arab payah takbir di tengah laut. Denara. Nah jadi memang anjuran para aulia kita rihlah bila syati'il bahar. Makanya tiampun kalau ada masyaih-masyaih yang datang, kita ajak programnya ziarah ke pinggir pantai. Jadi melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagu niki kan de datang jok pantai macam-macam tegawe, datang jok senggigi ya ton cengi gigi, datang jok kai buka ya to selaput terbuka. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu yang membuat haram. Makanya kita bersyukur Bapak Ibu, Allah membukakan hati kita untuk hadir malam ini, mengisi lembaran tahun ini dengan beramal saleh. Alhamdulillah.